Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Bindu Golden Seri Sihaan. Saya mahasiswa MMUGM Eksekutif 38B Kampus Jakarta dengan konsentrasi entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Profesor Nurul Indarti Sipilikonom, Kans Maths PSD. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Rencana Pengembangan Bisnis Bank Insurance Digital BNI Life dengan model referensi di mobile banking. Adapun konten objektif saya, yang pertama membahas pendahuluan, yang kedua membahas tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, selanjutnya strategi dan rencana aksi, dan rencana aksi. Yang pertama, pendahuluan dari lingkungan eksternal. Yang pertama adalah industri asuransi jiwa di Indonesia terus mengalami pertumbuhan, di mana pada tahun 2019 dari 2,81% meningkat menjadi 2,92% di tahun 2020 dan mengalami peningkatan 3,11% di tahun 2021. Yang kedua, penutupan kantor cabang fisik dan menurunnya nasabah berkunjung ke kantor cabang bank. Ada terdapat 2.592 jaringan kantor cabang bank tutup pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Ketiga, peningkatan transaksi e-channel bank, di mana transaksi mobile banking pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1.159 triliun menjadi 4.684 triliun pada tahun 2021. Begitupun juga transaksi internet banking pada tahun 2016 sebesar 13.223 triliun menjadi 20.096 triliun pada tahun 2021. Dan juga transaksi uang elektronik di tahun 2016 sebesar 5,28 triliun menjadi 204,9 triliun di tahun 2020 atau naik sekitar 4.000%. Selanjutnya, dukungan dari regulator Otoritas Jasa Keuangan dalam mengembangkan bisnis bank insurance digital, di mana penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum yang tertuang pada Peraturan OJK Nomor 12 tahun 2018. Dan juga ada penyelenggaraan produk bank umum yang terdapat pada Peraturan OJK Nomor 13 tahun 2021. Selanjutnya, saluran pemasaran produk asuransi tertuang pada Surat Edaran OJK Nomor 19 tahun 2020. Dari lingkungan internal, PT BNI Life Insurance merupakan perusahaan asuransi yang menyediakan berbagai produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, investasi, pensiun, dan juga syariah. Yang kedua, kinerja premi dan referral pada bisnis bank insurance BNI Life belum maksimal. Yang ketiga, rencana bisnis BNI Life di tahun 2022 mengangkat bahwa ada rencana pengembangan bisnis digital dengan cara meningkatkan kemitraan strategis dengan platform digital pada pihak ketiga dan meningkatkan konektivitas digital langsung ke nasabah baik melalui e-channel bank maupun di luar bank. Itu tertuang pada Business Plan BNI Life 2022. Yang selanjutnya, roadmap bisnis digital BNI Life, di mana yang pertama, BNI Life akan mempersiapkan fungsi dan organisasi bisnis digital. Yang kedua, mengembangkan model bisnis digital. Yang ketiga, membangun digital platform atau kita sebutnya microsite. Selanjutnya, mengembangkan produk digital. Dan yang terakhir, mengembangkan bisnis bank insurance digital. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya, yang pertama adalah potensi bisnis asuransi jiwa masih terbuka luas. Yang kedua, penutupan kantor cabang fisik yang semakin hari semakin banyak. Yang selanjutnya,
perubahan perilaku nasabah bank, di mana meningkatnya transaksi keuangan melalui e-channel bank. Selanjutnya, dukungan dari OJK. Selanjutnya, target referensi atau referral bisnis bank assurance BNI Life masih atau semakin menurun. Dan selanjutnya, bisnis plan BNI Life 2022, di mana meningkatkan kemitraan strategis dengan platform digital dan meningkatkan konektivitas digital langsung kepada nasabah melalui e-channel bank ataupun non-bank. Dan tertuang juga dalam Bank Assurance Steering Committee, di mana rencana pengembangan e-referral pada aplikasi mobile banking. Pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana analisa peta empati calon pelanggan Bank Assurance Digital BNI Life dengan model referensi di mobile banking? Kedua, bagaimana rancangan model bisnis Bank Assurance Digital BNI Life dengan model bisnis referensi di mobile banking? Yang ketiga, analisa kelayakan bisnis dari sisi finansial. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisa peta empati dari calon pelanggan, dasar membuat model bisnis Bank Assurance Digital dengan model referensi di mobile banking. Yang kedua, merancang kanvas model bisnis Bank Assurance Digital yang fokus pada proposisi nilai One Stop Financial Solution. Yang ketiga, menganalisa kelayakan bisnis dari sisi finansial. Selanjutnya, manfaat penelitian. Peluang bisnis asuransi jiwa di saluran bisnis Bank Assurance yang akan menjadi sumber pendapatan baru dari BNI Life dan juga bank partner. Yang kedua, memberikan pengalaman baru kepada calon nasabah untuk membeli produk asuransi melalui Bank Assurance Digital di mobile banking. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka mengangkat 5 topik. Yang pertama adalah berbicara bisnis Bank Assurance. Yang kedua, bisnis Bank Assurance Digital. Selanjutnya, definisi pengembangan bisnis. Selanjutnya, definisi model bisnis dan kerangka model bisnis. Metode penelitian. Metode penelitian mengangkat yang pertama adalah desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif. Pada penelitian bisnis ini, metode kualitatif merupakan penelitian dengan pengumpulan data dari berbagai sumber. Unit analisa, unit analisis, nasabah bank dan pelaku bisnis asuransi jiwa. Yang pertama, penelitian pada nasabah bank bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku dan harapan nasabah bank terhadap pemasaran produk asuransi jiwa di mobile banking. Selanjutnya, penelitian pada pelaku bisnis asuransi jiwa untuk menggali gambaran umum karakteristik bisnis Bank Assurance, peluang serta tantangan. Sumber dan metode pengumpulan data. Data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei ke 104 responden dan wawancara langsung kepada General Manager Bank Assurance BNI Life. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari kajian literatur, jurnal, buku, dan informasi dan internet yang mendukung pengembangan bisnis Bank Assurance Digital dengan model referensi di mobile banking. Deskripsi data dan profil dari responden. Terdapat 104 responden dengan menyajikan 9 pertanyaan untuk mengklasifikasikan domisili, usia, status pernikahan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, profesi, penghasilan per bulan, anggaran tabungan per bulan, anggaran program asuransi jiwa per bulan. Kualitas penelitian. Kualitas penelitian ini menggunakan teknik triangulasi melalui data primer dan sekunder. Data primer digunakan adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden, disusun berdasarkan referensi data sekunder dari literatur yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu peta empati dan juga kanvas model bisnis. Selanjutnya, metode analisis data.
Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Yang pertama, menentukan presentasi dan frekuensi dari setiap pertanyaan mengenai kebutuhan dan keinginan dari calon pelanggan melalui survei dengan instrumen daftar pertanyaan pada peta empati. Selanjutnya adalah analisis finansial untuk mengetahui kelayakan atau tidak layaknya satu bisnis ini dijalankan. Selanjutnya, strategi dan rencana. Di sini kita sudah menemukan pada peta empati, yang pertama adalah apa yang dipikirkan oleh pelanggan, di mana kriteria pembelian produk asuransi yang ideal adalah yaitu memiliki informasi produk yang jelas, mudah dipahami, proses pembelian asuransi mudah dan nyaman, pelayanan purna jual, dan proses pengiriman polis langsung melalui email. Yang kedua, tindak lanjut dari petugas asuransi. Adanya fitur khusus pembelian asuransi, rekomendasi produk sesuai dengan kebutuhan, dan adanya transparansi info produk dalam mobile banking. Selanjutnya, apa yang menjadi pelanggan dengar? Yang pertama adalah sebagian besar calon pelanggan belum pernah mendengar penawaran produk asuransi jiwa di mobile banking. Bagi calon pelanggan yang pernah mendengar tentang penawaran produk asuransi jiwa di mobile banking, informasi ini diperoleh melalui internet dan juga media sosial. Serta saluran media yang paling berpengaruh untuk mendapatkan informasi adalah internet dan juga media sosial. Apa yang pelanggan lihat? Yang pertama adalah masalah-masalah yang sering dilihat dari pembelian produk asuransi jiwa, yaitu kurangnya memberikan penjelasan yang lengkap tentang produk asuransi jiwa, dan juga klaim yang susah, serta proses pembelian produk yang tidak simpel dan proses pengiriman polis yang cukup lama. Dan juga calon pelanggan tidak akan lagi membeli produk asuransi jiwa di mobile banking ketika tidak puas dengan membeli produk asuransi jiwa di mobile banking. Dan juga jenis penawaran yang sering dilihat oleh calon pelanggan adalah asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan. Apa yang dikatakan nasabah dan apa yang dilakukan oleh nasabah? Yang pertama adalah kesiapan dana per bulan untuk membeli produk asuransi jiwa masih di bawah 500.000 per bulan. Yang kedua, mencari informasi pembelian produk lewat media online, mempertimbangkan anggaran, meminta info lebih lanjut dari petugas asuransi, serta mencari informasi dari teman dan juga keluarga. Selanjutnya, calon pelanggan merekomendasikan kepada calon pelanggan yang lain ketika puas melakukan pembelian produk asuransi jiwa di mobile banking. Selanjutnya, apa yang dikhawatirkan dari pelanggan? Yang pertama adalah informasi produk dan manfaat tidak transparan, rekomendasi produk tidak sesuai dengan kebutuhan, dan tidak adanya layanan purna jual di mobile banking. Selanjutnya, apa keuntungan yang akan diperoleh oleh calon pelanggan? Yang pertama, informasi produk dan manfaat yang jelas dan transparan. Selanjutnya, layanan purna jual tersedia di mobile banking, rekomendasi produk asuransi, dan tetap mendapatkan penjelasan dari petugas asuransi. Dan yang terakhir adalah fitur pembelian asuransi, pilihan produk, dan layanan yang semakin berkembang. Banyaknya nasabah bank yang membeli produk asuransi melalui mobile banking, dan minimnya komplain dari nasabah, dan adanya pembelian produk asuransi berikutnya di mobile banking. Selanjutnya, model bisnis kanvas. Yang pertama adalah kunci kemitraan. Satu, Bank BNI, yang kedua Bank Victoria, yang ketiga vendor IT, yang keempat OJK, yang kelima BI, yang keenam TPA at Medica, yang ketujuh telemedicine, yang kedelapan jaringan rumah sakit,
yang kesembilan ada reasuransi. Adapun aktivitas kunci, yang pertama adalah satu tahap persiapan, yaitu persiapan izin prinsip, persiapan PKS, persiapan kick-off meeting, persiapan SOP, KPI, dan juga job desk. Selanjutnya ada tahap implementasi, yaitu pengembangan sistem aplikasi, peluncuran aplikasi, sosialisasi peluncuran aplikasi. Selanjutnya tahap evaluasi, yaitu pemantauan performa aplikasi, pemantauan testimoni dari pelanggan, dan juga proses perbaikan. Yang keempat adalah tahap pengembangan, yaitu pengembangan fitur baru dari layanan Purna Jual. Yang kedua adalah penambahan produk baru, baik asuransi kesehatan dan juga endowment. Selanjutnya adalah penambahan fitur financial calculator dan juga artificial intelligence. Proposisi nilai dari model bisnis Canvas ini adalah, yang pertama adalah mobile banking dari partner bank yang cukup terpercaya, yaitu BNI dan juga Bank Victoria. Selanjutnya menawarkan one-stop financial solution di mobile banking. Selanjutnya kemudahan mengakses produk asuransi karena disediakan fitur khusus asuransi di mobile banking. Selanjutnya adalah kemudahan dalam memilih produk dan proses pembelian. Dan terakhir adalah menyediakan layanan Purna Jual di mobile banking. Hubungan pelanggan yaitu satu, mengembangkan layanan Purna Jual di mobile banking. Yang kedua, menggunakan talent brand ambassador. Yang ketiga, pop-up banner, push notification, dan juga media sosial. Selanjutnya adalah kita melakukan health talk dan juga adanya podcast. Dan yang terakhir adalah pendekatan pada komunitas. Selanjutnya, segmen pelanggan. Yang pertama, segmen pelanggan usia 20-40 tahun. Segmen pelanggan di mana segmen pelanggan MES saldo di bawah 10 juta. Dan juga segmen pelanggan upper MES saldo 10 juta sampai dengan 100 juta. Segmen pelanggan affluence 100 juta sampai 500 juta. Dan segmen pelanggan emerald dengan saldo di atas 5 miliar. Sumber daya kunci, yang pertama adalah SDM, yaitu talent digital. Yang kedua, pengembangan produk digital dan non-digital. Yang ketiga, data calon pelanggan. Yang keempat, microsite. Yang kelima, database learning system. Yang keenam adalah BNI Life Mobile. Yang ketujuh, tenaga pemasar asuransi. Saluran perantara, yang pertama adalah mobile banking. Yang kedua, microsite. Yang ketiga, BNI Life Mobile, yang keempat website dan juga media sosial. Struktur biaya ada 6. Yang pertama adalah biaya klaim, yang kedua biaya kenaikan kewajiban manfaat polis, yang ketiga biaya fee-based income ke bank partner, yang keempat biaya komisi untuk tenaga pemasar, yang kelima biaya pemasaran, yang keenam biaya umum. Sumber pendapatan, yang pertama adalah pendapatan dari premi, yang kedua adalah pendapatan dari hasil investasi. Berikut adalah sumber pendapatan. Jumlah sumber pendapatan yang diperoleh dari proyeksi 5 tahun bisnis Bank Assurance Digital ini, yang totalnya adalah sekitar yaitu 3,8 triliun. Yang terdiri dari pendapatan premi dan juga hasil dari investasi. Selanjutnya, struktur biaya. Struktur biaya diantaranya adalah biaya variabel dan juga biaya tetap. Untuk biaya variabel, jumlah biaya yang dikeluarkan total dari biaya yang dikeluarkan dari bisnis Bank Assurance ini adalah sebesar 3,6 triliun. Selanjutnya, kelayakan dari sisi finansial, di mana dengan indikator NPV, IRR, dan juga payback period,
di mana dilakukan skenario normal, optimis, dan juga pesimis. Dari ketiga indikator finansial ini, diambil kesimpulan bahwa secara NPV layak untuk dijalankan bisnis ini, karena NPV di atas 0%. Secara IRR juga IRR di atas 3,5% dan payback period di bawah 5%. Dari kesimpulan ini diambil bahwa rencana bisnis bank insurance digital dengan model referensi di mobile banking layak dijalankan. Selanjutnya adalah proses bisnis bank insurance digital dengan produk digital, di mana dalam hal ini adalah nasabah melakukan login ke mobile banking. Selanjutnya di mobile banking nasabah akan mengakses menu asuransi BNI Life dan akan menunjukkan pilihan-pilihan produk, apakah rencana perjalanan, pendidikan, kesehatan, dan juga tabungan. Selanjutnya nasabah akan diarahkan ke microset BNI Life, di mana nasabah akan mengisi data diri di microset BNI Life. Dan selanjutnya setelah nasabah memilih produk dan mengisi data diri, nasabah akan melakukan pembayaran melalui mobile banking. Selanjutnya BNI Life akan mengirim polis kepada nasabah dan nasabah menerima polis. Selanjutnya, proses bisnis bank insurance digital produk non-digital. Yang pertama, nasabah akan login di mobile banking, dan di menu mobile banking sama nasabah akan mengakses menu asuransi BNI Life, dan di mobile banking terdapat pilihan dari rencana nasabah, rencana perjalanan, rencana pendidikan, rencana kesehatan, dan juga rencana tabungan. Selanjutnya nasabah akan menampilkan di mobile banking akan menampilkan rekomendasi produk sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan selanjutnya nasabah akan membaca gambaran produk asuransi jiwa yang dipilih, dan selanjutnya nasabah akan diarahkan ke microset BNI Life. Di microset BNI Life nasabah akan mengisi data diri dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan selanjutnya nasabah akan diarahkan kepada tenaga pemasar melalui data learning system atau DLS, dan selanjutnya tenaga pemasaran akan melakukan tindak lanjut kepada nasabah melalui produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Ketika nasabah setuju, nasabah akan membeli produk dan akan mendapatkan produk sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selanjutnya, rencana aksi. Yang pertama adalah bicara metrik kegiatan, yaitu persiapan, di mana persiapan melalui persiapan izin prinsip. Yang kedua, penandatanganan kerjasama. Yang ketiga, dilakukannya kick-off meeting. Yang keempat, penetapan SOP, KPI, dan juga job desk. Selanjutnya, tahap implementasi, dilakukan pengembangan sistem aplikasi, dilakukannya peluncuran aplikasi, dan sosialisasi peluncuran aplikasi. Selanjutnya tahap evaluasi, di mana dilakukan pemantauan performa dari aplikasi, pemantauan testimoni dari pengguna atau calon pelanggan, dan juga dilakukan perbaikan. Dan terakhir adalah tahap pengembangan, yaitu dilakukannya atau dikembangkannya fitur-fitur baru, yaitu layanan purna jual, penambahan produk kesehatan dan juga produk pensiun, dilakukannya penambahan produk baru, produk endowment, fitur baru, penambahan fitur baru dan kalkulator finansial. Selanjutnya ada fitur baru yaitu checklist media digital, dan juga integrasi dengan fitur artificial intelligence dan integrasi ekosistem digital BNI Life. Selanjutnya, penanggung jawab dari kegiatan. Penanggung jawab dari kegiatan ini ada 4 poin. Yang pertama adalah pemimpin unit bisnis distribusi alternatif. Yang kedua adalah perencanaan dan pengembangan strategis. Yang ketiga,
bicara relationship atau manajemen hubungan. Yang keempat adalah operation dan juga project delivery. Demikian pemaparan saya dari tesis yang dari penelitian saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.